Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Zulisa Putri dari jurusan Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai landasan politik pendidikan. Adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu pengertian landasan politik pendidikan, implikasi landasan politik terhadap pendidikan di Indonesia, dan realitas politik pendidikan. Kemudian, apa itu landasan politik pendidikan? Nah, menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, apa itu politik? Nah, politik adalah berita penggunaan dan pengaturan kekuasaan, pengawasan, terutama dalam alokasi materi yang diinginkan oleh masyarakat. Tidak ada suatu kelompok masyarakat yang dapat lama hidup bersama dalam pengaturan kekuasaan yang efektif. Pengaturan harus dibuat dan diumumkan. Dalam pemerintahan nasional harus ada alat yang disetujui untuk membuat undang-undang. Nah, selanjutnya apa itu landasan politik pendidikan? Nah, politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini. Oke, selanjutnya yaitu materi mengenai implikasi landasan politik terhadap pendidikan di Indonesia. Implikasinya yang pertama yaitu pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Nah, pendidikan pada masa penjajahan bangsa Belanda dipetakan dalam dua periode besar, yaitu pada masa VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan pada masa VOC atau sebuah kongsi perusahaan dagang tidak lepas dari kepentingan komersial dan memiliki ciri khas. Profil guru umumnya adalah guru agama Kristen dan dikendalikan oleh kalangan gereja. Selanjutnya, aplikasi yang kedua yaitu pendidikan pada masa penjajahan Inggris. Inggris tidak pernah menaruh perhatian besar pada pendidikan, tetapi mereka berminat melakukan eksplorasi ilmiah sehingga muncullah karya fenomenal seperti yang pertama History of Java karya Raffles, yang kedua Sejarah Sumatera, yang ketiga Kamus Melayu dan Pelajaran Bahasa Melayu karya Marsden. 4. Java Government Gazetes tentang ilmu pengetahuan daerah dan penduduk. Yang kelima, kajian botani dan Horsfield, dan yang keenam, kajian kepemilikan tanah oleh Colin Mackenzie. Selanjutnya, aplikasi yang ketiga yaitu pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Nah, Jepang memulai penjajahan di Indonesia dengan konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya dan semboyan Asia untuk bangsa Asia. Jepang mengelola pendidikan di Indonesia saat itu dengan motif untuk mendukung kemenangan politik. Kebijakan pendidikannya diterapkan dengan cara yang pertama yaitu penghapusan semua penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Indonesia sesuai bahasa pengantar. Nah, yang kedua, dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kasta. Yang ketiga, mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. 4. Menutup sekolah-sekolah Belanda. Dan yang kelima, melarang pihak swasta mendirikan sekolah lanjutan. Selanjutnya, aplikasi yang keempat, yaitu pendidikan pada masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Nah, pada masa Orde Baru ini, pendidikan pada masa Orde Baru dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan di tahun 1989. Berbeda dengan kebijakan di era Orde Lama, kebijakan di era Orde Baru ini memberi penekanan pada sentralisasi dan birokratisasi.
Di masa ini, jalur birokrasi sebagai sebuah kepanjangan tangan dari pusat sangat kental. Orang-orang daerah didoktrin sedemikian rupa sehingga menjadi kader-kader yang selalu patuh buta terhadap kepentingan pusat. Akibat yang terjadi dari kebijakan ini adalah matinya daya krisis, daya kreatif, dan daya inovatif. Selanjutnya yang kelima yaitu pendidikan pada masa reformasi, yaitu sejak tahun 1998 hingga sekarang ini. Kebijakan politik yang paling disorot pada masa ini adalah kebijakan-kebijakan tentang otonomi daerah dalam bidang pendidikan, penerapan kurikulum yang berganti-ganti hingga yang diterapkan saat ini yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan pro dan kontra yang terjadi pada pelaksanaan ujian nasional. Kemudian materi yang ketiga yaitu realitas politik pendidikan. Hingga sampai saat ini realitas politik pendidikan di negara kita masih belum terwujud merdeka. Hal ini bisa kita lihat dari komitmen pemerintahan yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya. Sebelum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurang penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan lain-lain. Pemerintahan sebetulnya telah menerapkan Renstra Pendidikan tahun 2005 hingga 2009 dengan 3 sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan tercapai, yaitu meliputi peluasan dan pemerataan pendidikan, pencarian mutu dan relevansi pendidikan, dan tata kepemerintahan, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pemerintahan Indonesia juga telah berupaya terus-menerus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam realitasnya kita menyaksikan ternyata kebijakan dan praktik pendidikan kita masih jauh dari harapan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi kali ini, yaitu tentang landasan politik pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.